Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Prodi Pendidikan Agama Islam semester 1 kelas B. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas dalam mata kuliah pengantar filsafat dengan dosen pengampu Dr. Haji Iwan MAG. Sebelum memasuki pembahasan, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Andina Isnani Lasati dengan nomor NIM 22810100099. Fitri Nurhaliza Ridwan dengan nomor NIM 22810101117. Baik, memasuki pembahasan kami yang berjudul Idealisme Plato dan Realisme Aristoteles. Idealisme Plato. Plato dilahirkan di Athena pada tahun 427 Masehi dan meninggal di sana pada tahun 347 Masehi dalam usia 80 tahun. Ia berasal dari keluarga aristokrasi yang turun-temurun memegang politik penting dalam politik Athena. Ia pun bercita-cita sejak mudanya untuk menjadi orang negara. Tetapi perkembangan politik di masanya tidak memberi kesempatan padanya untuk mengikuti jalan hidup yang diingininya itu. Namanya bermula adalah Aristoteles. Nama Plato diberikan oleh gurunya. Ia memperoleh nama itu berhubung dengan bahunya yang lebar, sepadan dengan badannya yang tinggi, tegap raut mukanya, potongan tubuh yang serta parasnya yang elok, bersesuaian benar dengan ciptaan klasik tentang manusia yang cantik. Pelajaran yang ia peroleh di masa kecilnya, selain dari pelajaran umum, ialah menggambar dan melukis disambung dengan belajar musik dan puisi. Sebelum dewasa, ia sudah pandai membuat karangan yang bersajak. Sebagaimana biasanya dengan anak orang-orang baik di masa itu, Plato mendapatkan didikan dari guru filosofi. Pelajaran filosofi mula-mula diperolehnya dari Kratilos. Kratilos dahulunya murid Herakleitos yang mengajarkan semuanya berlalu seperti air. Tokoh aliran idealisme adalah Plato. Ia adalah murid Sokrates. Aliran idealisme adalah suatu aliran ilmu filsafat yang mengagungkan jiwa. Ia adalah murid dan teman Sokrates. Karena sering mengadakan perlawatan, ia memperoleh pengetahuan yang banyak jumlahnya. Sejak berumur 20 tahun, Plato mengikuti pelajaran Sokrates. Plato mempunyai kedudukan istimewa sebagai seorang filosof. Ia pandai menyatukan puisi dengan ilmu, seni, dan filosofi. Pandangan yang dalam dan abstrak sekalipun dapat dilukiskannya dengan gaya bahasa yang indah. Tidak ada seorang filosof sebelumnya yang dapat menandinginya dalam hal ini. Ketika Sokrates meninggal, ia sangat sedih dan menanamkan dirinya seorang anak yang kehilangan bapak. Tak lama sesudah Sokrates meninggal, Plato pergi dari Athena. Itulah permulaan ia mengembara 12 tahun lamanya, dari tahun 399 Masehi. Mula-mula ia pergi ke Megara, tempat Euklides mengajarkan filosofinya. Diceritakan bahwa di Megara, ia mengarang beberapa dialog yang mengenai berbagai macam pengertian dalam masalah hidup, berdasarkan ajaran Sokrates. Idealisme Plato tentang ilmu filsafat. Ajaran tentang ide. Salah satu pemikiran Plato yang sangat fenomenal, yakni ajaran tentang ide-ide. Ajaran tentang ide-ide ini merupakan inti dasar seluruh filsafat Plato. Namun, arti ide yang hanya mengartikan bahwa kata ide adalah suatu gagasan atau tanggapan yang hanya terdapat dalam pemikiran saja, sehingga orang-orang akan menganggap bahwa ide merupakan suatu yang bersifat subjektif belaka. Plato mengartikan kata ide itu suatu yang objektif. Menurut Plato, ada ide-ide yang terlepas dari subjek yang berpikir. Beliau mengatakan bahwa semua yang ada di entitas ini semuanya ada di alam tersebut, yakni alam tersebut dianalogikan seperti catatan kue dan kue-kuenya itu adalah entitas-entitas ini. Menurut Plato, ide-ide tidak tergantung pada pemikiran. Sebaliknya, pemikiran bergantung pada ide-ide. Munculnya pemikiran Plato tentang ide-ide adalah terinspirasi dari gurunya, yakni Sokrates, di mana Sokrates dikisahkan bahwa beliau berusaha mencari definisi-definisi. Ia tidak puas dengan menyebut satu persatu perbuatan yang adil atau tindakan-tindakan yang berani. Ia ingin menyatakan apa keadilan atau keberanian itu sendiri. Atau bisa dikatakan bahwa Sokrates mencoba mencari hakikat atau esensi keadilan dan keutamaan-keutamaan lain tersebut. Karena pemikiran gurunya lah, Plato kemudian meneruskan usaha gurunya tersebut lebih jauh lagi. Menurut ia,
Esensi itu mempunyai realitas. Terlepas dari segala perbuatan konkret, ide keadilan, ide keberanian, dan ide-ide lain itu ada. Menurut Plato, realitas itu terbagi menjadi dua, yakni dunia indrawi dan dunia ide. Yang pertama, dunia indrawi. Realitas yang pertama ini yakni ialah yang mencakup benda-benda jasmani yang disajikan kepada panca indera. Atau bisa dikatakan realitas yang pertama yang dimaksud Plato adalah sesuatu yang dapat dijangkau oleh indera seperti bunga, pohon, dan lain-lain. Pada taraf ini harus diakui bahwa semuanya tetap berada dalam perubahan. Bunga yang kini bagus keesokan harinya sudah layu. Lagi pula dunia indrawi ditandai oleh pluralitas, sehingga bunga tadi masih ada banyak hal yang bagus juga. Yang kedua, dunia ide. Di samping ada dunia indrawi yang senantiasa berubah, menurut Plato ada juga sebuah dunia yang tidak pernah berubah, yakni disebut dunia yang terdiri atas ide. Semua ide bersifat abadi dan tak terubahkan. Dalam dunia ideal, tidak ada banyak hal yang bagus karena hanya terdapat satu ide yang bagus. Demikian pula ide-ide yang lain yang bersifat abadi dan sempurna. B. Manusia menurut Plato. B. Manusia menurut bersifat baka. Keyakinan ini bersangkut paut dengan ajarannya tentang ide-ide. Dalam dialognya, Plato seringkali merumuskan argumen-argumen yang mendukung pendapat-pendapatnya tentang kebakaan jiwa. Salah satu argumennya adalah kesamaan yang terdapat antara jiwa dan ide-ide. Bagi Plato, jiwa itu bukan saja bersifat baka, dalam artian bahwa jiwa tidak akan mati pada saat kematian badan, melainkan juga kekal. Karena sudah ada sebelum hidup di bumi ini. Sebelum bersatu dengan badan, jiwa sudah mengalami suatu pre-eksistensi di mana ia memandang ide-ide. Plato berpendapat bahwa pada ketika itu tidak semua jiwa melihat hal yang sama. Berdasarkan pendiriannya mengenai pre-eksistensi jiwa, Plato merancang suatu teori tentang pengenalan. Bagi Plato, pengenalan pada pokoknya tidak lain daripada pengingatan pada ide-ide yang telah dilihat pada waktu pra-eksistensi itu. C. Ajaran nilai Plato. Di Athena pada waktu itu memiliki suatu sistem negara yang buruk menurut Plato, sehingga mendorong beliau untuk membuat suatu konsep yang bisa memperbaiki konsep negara yang buruk itu. Konsepnya tentang negara yang dikeluarkan oleh Plato yakni konsep negara yang di dalamnya terdapat etika dan teorinya tentang negara yang ideal. Menurut Plato, untuk membangun sebuah negara yang ideal diperlukan sebuah konsep tentang negara yang terbaik. Menurutnya, negara yang ideal harus terdapat 3 golongan yang menjadi bagian terpenting dalam sebuah negara, yakni yang pertama, golongan yang tertinggi, terdiri dari orang-orang yang memerintah, yakni seorang filosof. Yang kedua, golongan pelengkap atau menengah, yakni yang terdiri dari para prajurit yang bertugas menjaga keamanan negara dan menjaga ketaatan para warganya. Yang ketiga, golongan terendah atau golongan rakyat biasa, yakni yang terdiri para petani, pedagang, tukang yang bertugas untuk memikul ekonomi negara. Realisme Aristoteles. Istilah realisme berasal dari kata Latin realis yang berarti sungguh-sungguh, nyata atau benar. Sepanjang sejarah realisme memiliki tema umum yang menyatakan bahwa realitas, pengetahuan, dan nilai yang ada secara independen dari pikiran manusia. Aristoteles dilahirkan di Stagira, Yunani Utara pada tahun 384 sebelum Masehi. Ayahnya seorang dokter pribadi Raja Macedonia, Amintas. Karena hidupnya di wilayah istana, ia mewarisi keahliannya dalam pengetahuan empiris dari ayahnya. Pada usia 17 tahun, ia dikirim ke Athena untuk belajar di Akademi Plato selama kira-kira 20 tahun hingga Plato meninggal. Beberapa lama ia menjadi pengajar di Akademia Plato untuk mengajar logika dan retorika. Aristoteles adalah seorang filsuf Yunani, murid dari Plato dan guru dari Alexander yang Agung. Ia menulis berbagai subjek yang berbeda termasuk fisika, metafisika, puisi, logika, retorika, politik, pemerintahan, etnis, biologi, dan zoologi. Aristoteles dianggap sebagai filsuf yang paling berpengaruh di pemikiran barat. Setelah Plato meninggal dunia, Aristoteles bersama rekannya Xenocrates meninggalkan Athena karena ia tidak setuju dengan pendapat pengganti Plato di Akademia tentang filsafat. Tiba di Assos, Aristoteles dan rekannya mengajar di sekolah Assos. Di sini Aristoteles menikah dengan Pythias,
Pada tahun 345 sebelum Masehi, kota Assos diserang oleh tentara Parsi. Rajanya, rekan Aristoteles, dibunuh. Kemudian Aristoteles dan kawan-kawannya melarikan diri ke Mytilene di pulau Lesbos, tidak jauh dari Assos. Tahun 342 sebelum Masehi, Aristoteles diundang Raja Philippos dari Masedonia untuk mendidik anaknya Alexander. Dengan bantuan Raja, Aristoteles mendirikan sekolah Lyceon. Karya Aristoteles berjumlah 8 pokok pembahasan, pertama logika, yang kedua filsafat kalam, yang ketiga psikologi, yang keempat biologi, yang kelima metafisika, yang keenam fisika, yang ketujuh politik dan ekonomi, yang kedelapan retorika dan putika. Pemikiran realisme Aristoteles. Realisme Aristoteles didasarkan pada prinsip bahwa ide-ide bisa ada tanpa masalah, tapi tidak peduli bisa eksis tanpa bentuk. Aristoteles menyatakan bahwa setiap bagian materi memiliki sifat universal dan khusus. Sebagai contoh, semua orang berbeda-beda dalam sifat mereka. Kita melakukan semua berbagai sesuatu yang universal yang disebut kemanusiaan. Kualitas universal ini tentunya nyata karena itu ada secara mandiri dan terlepas dari satu orang. Aristoteles menyebut kualitas bentuk universal gagasan atau esensi, yang merupakan aspek non-material dari setiap objek materi tunggal yang berhubungan dengan semua benda lain dari grup tersebut. Berikut terdapat beberapa pemikiran Aristoteles. Yang pertama, ajarannya tentang logika, yang kedua, ajarannya tentang silogisme, yang ketiga, ajarannya tentang pengelompokan ilmu pengetahuan, yang keempat, ajarannya tentang potensi dan dinamika, yang kelima, ajarannya tentang pengenalan, yang keenam, ajarannya tentang etika, yang ketujuh, ajarannya tentang negara. Sekian video dari kami mengenai idealisme Plato dan realisme Aristoteles. Mohon maaf jika terjadi banyak kesalahan. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.